Karakter adalah suatu pemahaman yang sangat mempunyai pengertian tentang keterampilan, tentang tindak laku. Sebagai pribadi yang bisa berbuat sesuatu yang baik dengan yang tidak baik, yang benar dengan yang tidak benar. Karakter adalah yang bisa dilihat oleh orang. Pelanggaran yang dibuat oleh manusia karena keinginan dirinya sendiri, bukan karena keinginan Tuhan. Sebab jika seseorang itu melakukan pelanggaran, maka tidak bisa melakukan suatu perbuatan yang benar. Karena kita melihat dan mendengarkan di dalam firman Tuhan mulai dari penciptaan manusia di Taman Eden. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran perbuatan karena keinginan, karena Bapa yang di surga sudah mengamarkan kepada Adam, hambanya, dan Hawa supaya jangan melakukan pelanggaran yang ada di dalam Taman Eden itu sendiri. Tapi manusia berbuat pelanggaran itu atas keinginannya sendiri. Tentu sesudah manusia itu melakukan pelanggaran, maka pelanggaran itu yang membuat manusia itu takut akan Tuhan. Maksudnya di sini takut akan Tuhan adalah tidak berani lagi manusia itu berbicara atau memanggil nama Tuhan karena pelanggaran itu sendiri. Tentu manusia berupaya menyembunyikan diri, berupaya berdusta. Pada saat Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, maka Adam dan Hawa takut dan bersembunyi di dalam taman itu. Allah Bapa di surga berseru kepada Adam, 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 di manakah engkau? Jadi maksud daripada Tuhan memanggil daripada Adam, memberikan suatu respon yang sangat yang sangat positif kepada Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa tidak berani bertemu dengan Tuhan lagi. Tetapi Adam membalas panggilan daripada Allah pada saat itu, Tuhan, saya di sini. Kenapa kau bersembunyi? Tentu Adam dan Hawa menceritakan semua perbuatan-perbuatannya dalam pelanggaran itu sendiri. Apakah dalam pelanggaran itu Tuhan membiarkan manusia itu jatuh ke dalam dosa terus? Itu tidak. Tuhan membuka suatu jalan untuk manusia itu supaya datang kepada Tuhan, yaitu jalan kehidupan dan jalan keselamatan. Apa itu jalan keselamatan itu? Yaitu adalah Yesus Kristus. Tentu manusia ingin mempunyai keinginan dan
memberikan suatu respon dalam hal keselamatan itu sendiri. Jika demikian, apa yang kita lakukan? Apa yang manusia lakukan? Tentu, berikanlah dirimu untuk diselamatkan. Inilah yang dinamakan pembentukan karakter. Tetapi pembentukan karakter adalah bukan karena kekuatan pikiran, bukan kekuatan ilmu pengetahuan, bukan kekuatan kekayaan, dan bukan kekuatan kedudukan. Tetapi apa yang kita harus lakukan? Dan siapa yang bisa memberikan pembentukan karakter kepada setiap orang, pembentukan karakter kepada setiap manusia, yaitu adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Itulah yang memberikan suatu kekuatan kepada setiap orang yang datang kepada Tuhan. Berilah dirimu untuk diselamatkan. Tetapi jika Anda memberikan dirimu, diri seseorang secara individu, maka perlu pembentukan karakter tabiat. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 40. Berbunyi, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberikan sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berikanlah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Rasul Paulus berbicara pada saat ini kepada banyak orang, kepada Anda, kepada saya, dan kepada semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, supaya memberikan dirinya untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat. Maksudnya angkatan yang jahat, kita sudah mempelajari di ayat yang kita yang sudah pelajari, bahwa setiap orang yang sudah diangkat dari dosa, diperbaharui oleh Roh Kudus, dan diangkat ke dalam kebenaran, itulah angkatan dari angkatan yang jahat yang dirubah menjadi angkatan dari kebenaran. Karakter suatu perbuatan yang sangat didambakan oleh Tuhan, karena Tuhan memberikan jalan bagi setiap umat manusia yang mau dirubah perilaku, perbuatan, dan karakternya sendiri. Tentu Tuhan sangat mengasihi bagi orang yang mau menginginkan perubahan itu sendiri. Dan karena Tuhanlah yang memegang keselamatan itu sendiri. Karena tanpa perbuatan, tanpa perubahan karakter di dalam setiap kehidupan individu ataupun setiap seluruh umat manusia, manusia tidak dapat diselamatkan.
kita mengetahui bagaimana keselamatan itu untuk bisa kita nikmati, bisa kita pegang, bisa kita miliki. Tentu kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan dan hukum Tuhan yang berlaku di dalam segala kehidupan manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya tidak dapat diselamatkan. Jelas di dalam firman Tuhan pada saat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita, kepada semua umat manusia, dan kepada semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada di dalam siapapun juga lain selain di dalam Dia. Maksudnya Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memegang keselamatan itu. Sebab keselamatan itu sudah datang kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tidak ada di bawah kolong langit, tidak ada nama yang lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan adalah suatu tindakan yang sangat berharga. Keselamatan adalah tindakan yang sangat dirindukan oleh semua manusia. Tetapi manusia banyak mempunyai alasan-alasan yang sangat merugikan diri sendiri terhadap Tuhan, terhadap keselamatan. Karena banyak orang yang menyatakan bahwa firman Tuhan, bahwa hukum Tuhan tidak akan bisa dilakukan, tidak bisa sempurna untuk dilakukan oleh setiap manusia. Tuhan sudah tahu bagaimana kesanggupan setiap manusia, bagaimana kesanggupan setiap orang yang datang kepadanya, bahwa manusia itu adalah lemah dan Tuhan mengetahui semua apa yang tidak ada di dalam diri saudara dan di dalam diri banyak orang. Ada hal yang kita lakukan, yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa berjalan untuk menuju keselamatan yang sudah ada dipersiapkan oleh Allah Bapa kita yang di surga. Tentu kita mempunyai kerinduan untuk mendapatkannya.
Tetapi jika kita mempunyai kerinduan untuk mendapatkan keselamatan itu, maka kita mempunyai kasih kepada Tuhan, kasih kepada Bapa, dan kasih kepada Yesus Kristus, dan kasih kepada Roh Kudus. Jika kita tidak mempunyai kasih terhadap Allah Bapa kita yang di surga dan Yesus Kristus, maka keselamatan itu tidak bisa kita raih, tidak bisa kita miliki. Karena setiap keselamatan mempunyai suatu perbuatan yang ada di dalam keselamatan itu sendiri. Apa itu perbuatan? Perbuatan yang memberikan suatu kepastian terhadap kebenaran itu sendiri. Jika perbuatan kita tidak seiring dengan apa yang kita inginkan dan apa yang diinginkan oleh Yesus sebagai juru selamat kita, keselamatan tidak pernah kita dapatkan sepanjang kita tidak mempunyai kasih kepada Tuhan kita itu sendiri. Kisah Para Rasul 11 ayat 14. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Di dalam keluarga Tuhan perlu mempunyai etika dan etikat untuk mendapatkan keselamatan. Kita mempunyai pembentukan karakter yang terlebih dahulu adalah di dalam keluarga. Jika kita sebagai umat manusia ataupun sebagai keluarga Tuhan gagal melakukan perbuatan dan karakter perubahan di dalam keluarga itu sendiri, di dalam lingkungan, dan juga di setiap perbuatan kita sehari-hari, tidak akan pernah benar di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Di sini kita diingatkan kepada kita, kepada setiap manusia, umat-umat Tuhan, agar kita sebagai keluarga Tuhan yang ingin mempunyai keselamatan, kita terlebih dahulu perlu ada pembentukan di dalam keluarga kita masing-masing. Sebagaimana yang sudah dikatakan di dalam Kisah Para Rasul tadi, ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ayat ini sebagai pendukung di dalam kita firman Tuhan, Kisah Para Rasul, yang disampaikan kepada kita pada saat ini, yang harus kita perbuat
untuk membentuk karakter di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam rumah tangga. Kita diarahkan kepada umat-umat Tuhan, keluarga, dan seluruh pemilih, orang tua, bapak, anak, dan seluruh usi rumahmu, diingatkan kepada kita pada hari ini dan pada saat ini, supaya kita mendatangkan keselamatan yang berasal dari Tuhan. Seluruh isi rumah, seluruh isi rumahmu, agar isi rumah Anda, rumah saudara, dipenuhi oleh kebenaran, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga nama Tuhan selalu dimuliakan di dalam keluarga saudara. Itulah yang dituntut oleh Tuhan kepada setiap manusia dan setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini, agar semua mendapat keselamatan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Semua supaya agar mendapat keselamatan bagi saudara, bagi Anda, bagi saya, bagi seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Bagaimana kita dapat menerima? Inilah yang dituntut oleh Allah Bapa yang di surga, agar kita berupaya membuat suatu kepastian di dalam kehidupan kita, agar kita dapat mendapat keselamatan yang berasal dari Tuhan. Kita adalah manusia yang sangat lemah, yang banyak kekurangan, yang banyak kebutuhan, dan yang banyak kesederhanaan. Tentu Tuhan sudah mengetahui bagaimana kesanggupan Anda untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi jangan karena ketidakmampuan saudara, Anda tidak mau tahu keselamatan itu. Anda menginginkan keinginan hawa nafsu. Anda meninggalkan Tuhan karena tidak kesanggupan secara pikiran manusia dan secara pikiran duniawi. Tetapi kita mengetahui seluruh umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, tidak ada yang sempurna melakukan seluruh dalam mengikuti Tuhan, dalam mengikuti perintah Tuhan. Tetapi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terdahulu, berupaya untuk mendapatkan
mempertahankan keselamatan itu, untuk menurut kepada Tuhan sekuat tenaga, sekuat kemampuan. Dan kemampuan itulah yang membuat Tuhan dan melihat bahwa Allah dan Tuhan mengasihi Anda di segala ketidakmampuan. Manusia berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan sangat dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun manusia itu jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Karena setiap manusia yang mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Tetapi jika seseorang yang tidak mau dan tidak ingin mempertahankan imannya kepada Tuhan, yang mengandalkan pikiran, mengandalkan perbuatan dan tenaga, mereka tidak akan mendapatkan keselamatan itu sendiri. Kita sudah mengetahui tentang firman Tuhan yang setiap kali kita membaca, setiap kali kita membuka Alkitab di rumah, di gereja, di tempat persekutuan, kita selalu melafal dan membaca. Tetapi apakah kita merenungkan firman Tuhan itu? Apakah firman Tuhan itu hanya sebatas untuk kegiatan dan kebiasaan kita sendiri di dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Tentu tidak itu yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita. Tapi jika kita adalah seorang umat Tuhan dan hamba Tuhan yang setia, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, firman Tuhan itu akan menjadi suatu kekuatan bagi setiap orang yang merenungkan dan setiap orang yang berbuat menjadi pelaku di dalam firman Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak umat-umat Tuhan pada saat ini menyalahgunakan firman Tuhan di dalam kehidupannya untuk mendapatkan keinginan, untuk mendapatkan sesuatu daripada yang dibuat melalui firman Tuhan, melalui daripada persekutuan, melalui daripada organisasi, melalui daripada perlawatan dan perbaktian yang lain-lain. Kita dan manusia sangat perlu untuk koreksi. Manusia perlu untuk berbuat sesuatu atau berbuat untuk datang kepada Tuhan, sekalipun
manusia itu melakukan kekeliruan ataupun kejahatan di dalam kehidupannya. Kita dituntut. Kita dituntut oleh Tuhan untuk berbuat sesuatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita dituntut oleh Tuhan untuk melakukan suatu tindakan di dalam perbuatan kita. Perbuatan kebenaran, perbuatan dan keselamatan merupakan suatu jalan untuk datang kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita mempunyai hak untuk itu. Sebagaimana sudah dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu, yang banyak mempunyai suatu kekecewaan untuk mendapat keselamatan itu, sehingga keselamatan itu tidak dapat dia lakukan dan tidak dapat dia miliki. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini merupakan suatu amaran kepada kita agar kita supaya memberitakan firman Tuhan keselamatan itu ke seluruh umat manusia. Karena saudara, saya, dan seluruh umat manusia diperintahkan, ditentukan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita tentang keselamatan atau berita tentang terang ke seluruh umat manusia dan ke seluruh bangsa-bangsa yang tidak mengenal firman Tuhan, yang tidak mengenal Allah, supaya kita bisa membawa keselamatan terhadap mereka, agar banyak manusia dan orang-orang yang diselamatkan jika mana Yesus akan datang